Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Dapahan Abdallah Channel, pagi ini kita berada di Masjid Al-Hidayah Komplek Karaplesia, Jatimamur, Pondok Gede, Bekasi, dalam rangka mengikuti kajian Sabtu subuh yang diisi oleh Ustadz Muhammad Tasrifuddin, SPDI, membahas tentang makna rezeki dari sudut pandang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi. Silakan menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang saya cintai, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan, di mana nikmat ini adalah nikmat yang sangat mahal. Di saat yang lain masih terlelap, tapi Allah berikan kesempatan untuk kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan juga kita juga bersama-sama melanjutkan kajian subuh yang mudah-mudahan menambah pengetahuan kita, menjadi pengingat yang mungkin dulu pernah kita dapatkan materinya. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Mari sama-sama kita mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Bersalawat kepada baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan rahmat selalu tercurahkan kepada baginda kita serta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kita selaku umatnya dan seluruh umatnya yang di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kita selaku umat. Kenapa kok kita selaku umatnya? Tahukah kalian siapa mereka? Pendusta agama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka lah orang-orang yang menghardik anak yatim. Menghardik anak yatim itu bukan hanya menghardik, mencaci, menghina gitu ya, tapi tidak peduli dengan kehidupannya, itu juga termasuk dengan menghardik. Tidak peduli dengan kondisinya, kondisi anak-anak yatim di sekitar kita, lingkungan kita, umatnya baginda Nabi Muhammad, itu termasuk daripada menghardik anak yatim. Dan siapa mereka? Mereka disebut oleh baginda Nabi Muhammad pendusta agama. Dusta, Pak. Akunya beriman, akunya bersolawat, akunya cinta Nabi, kan gitu. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidaklah mereka mendorong setiap orang memberi makan pada orang miskin, tuh, Pak. Tidak peduli dengan kehidupan orang miskin. Nah, itu juga tuh, Pak, termasuk disebut sebagai pendusta agama. Maka mudah-mudahan dengan pertemuan kita pada hari ini, berkumpulnya kita di sini, ini menjadi saksi, ya, menjadi saksi bahwa kita peduli dengan umatnya Rasulullah SAW. Amin ya rabbal. Menjadi bukti, menjadi saksi bahwa kita cinta kepada Allah dan juga cinta kepada Rasulullah SAW. Kenapa ada kajian subuh kita ikut, gitu ya? Terus ada habis kajian subuh ada makan-makan, nah itu kan keluarkan ayatnya tadi kan, wala yahuddu ala ta'amil miskin, kan gitu kan? Memberi makan pada orang-orang miskin. Rezeki dalam pandangan Islam itu seperti apa sih? Rezeki dalam pandangan Islam. Coba ini pengantarnya kita lihat ya. Banyak orang memahami bahwa rezeki itu diperoleh dari hasil usahanya sendiri. Betul apa betul?
Banyak orang memahami, ya banyak orang memahami, ya kan? Rezeki itu diperoleh dari hasil usahanya sendiri. Ada nggak? Ada nggak? Banyak kan? Ateis juga kan mikir gitu kan? Nasrani juga kan begitu ya. Wah ini hasil jerih payah saya kan gitu. Hasil usaha saya, hasil ikhtiar saya. Sama nih hati-hati nih kita juga nih kayak gitu kan. Kalau nggak karena saya perjuangkan, nah tuh. Ini kalau nggak karena saya, itu hati-hati tuh kan gitu kan. Rezeki itu diperoleh dari hasil usahanya sendiri. Lalu jika orang bekerja keras kemudian menerima gaji, hal itu dianggap dari hasil usahanya. Harusnya ini sekian kan gitu. Ikhtiar saya kan sekian. Saya kan udah kerja, saya udah capek kan gitu. Lalu pedagang yang memperoleh keuntungan dianggap karena hasil usahanya. Ya Pak, kalau saya nggak buka nanti gimana? Nah, betul ya? Saya mengorbankan dagangan saya untuk kajian. Nanti penghasilan saya berkurang. Nah, betul ya? Ada begitu kan? Dokter yang menerima upah karena mengobati pasiennya dianggap upah itu datang dari dirinya. Betul ya? Ini karena udah saya obatin sembuh ya kan? Ya saya wajar dapat upah. Ini seringkali ya. Ini adalah pemahaman rezeki yang salah jenis pertama. Salah ternyata. Terus gimana yang benar kan? Kita bahas dulu ya. Apakah pemahaman itu benar? Benarkah penyebab datangnya rezeki itu atas usaha kita? Marilah kita melihat faktanya secara lebih mendalam. Bicara soal fakta. Fakta itu kan sama dengan kebenaran, Pak ya. Kebenaran itu bisa diuji. Kebenaran itu bisa diuji. Kemarin disebut bahas teori berpikir belum ya? Teori berpikir tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Tapi saya sempat bahas ya, 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Pak, kalau saya bilang 1 tambah 1 sama dengan 6, boleh nggak Pak? Hah? Tapi pertanyaannya benar atau salah? Benar atau salah? Kalau sudut pandang saya benar Pak. Ya, tapi kan sudut pandang umum salah gitu. Karena kebenaran itu mutlak Pak. Ini Pak, warnanya apa Pak? Hitam. Kalau saya bilang warnanya putih, berarti buta warna kan gitu. Ya, hanya orang buta warna yang mengatakan semua warna sama. Betul nggak Pak? Sama kayak orang yang mengatakan semua agama itu sama. Berarti buta agama. Betul ya? Kan gitu kan? Betul nggak? Faktanya seperti itu Pak. Gitu. Jadi bicara kebenaran, kita harus yakin kebenaran, bukan pembenaran. Nah, kalau kebenaran kita harus siap uji. Bedanya Islam itu tidak hanya mengajarkan keimanan tanpa berpikir. Betul Pak? Indahnya tuh. Jadi bukan dogma. Nah, kalau orang sana namanya dogma kan gitu ya. Fanatik tanpa batas, tanpa akal dan pikiran. Nah, ini yang salah. Ya kan? Itulah kenapa Allah selalu bilang afala tatafakkarun, apakah kamu tidak berpikir? Nah, disindir itu sama Allah kan? Afala taqilun, apa kamu tidak menggunakan akalmu kan gitu. Ya. Jadi kalau kita mempertanyakan wajar, namanya juga bertanya kan. Nah, mari kita lihat faktanya secara lebih mendalam. Fakta rezeki ada 2 aspek Pak. Ada al-hal, ada al-asbab. Apa hal itu adalah kondisi atau keadaan yang biasanya dapat mendatangkan rezeki. Jadi kalau kita menanam, kita menuai kan gitu. Siapa yang menanam, siapa yang menuai. Itulah kenapa ada mafuzat manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah dia. Mansaro alat darbi wassalam. Barang siapa yang berjalan pada jalannya maka sampailah dia kan. Al asbab, nah ini misal hal ya. Bersifat tidak pasti Pak. Bersifat tidak pasti karena ini ranahnya ranah ikhtiar, beda sama al asbab. Nah kalau al hal wilayah yang diusahakan manusia, ada yang sifatnya nih diusahakan oleh
manusia. Nah, hadirnya Bapak ke sini nih, Pak, hadirnya ke sini nih karena Allah atau karena usaha Bapak-bapak? Hmm? Ayo, ada yang bilang karena Allah, ada yang karena usaha, ada yang ikhtiar gitu kan. Ibu-ibu di sini hadir karena usaha atau karena ikhtiar, ayo. Nah, ini makna tawakal nanti ya masuknya. Kan ada qada dan qadar gitu ya. Ada yang mengatakan kita datang ke sini karena Allah gitu. Kenapa? Karena Allah bimbing kita gitu. Tapi karena ada karena ikhtiar kan gitu. Ya kalau misalkan tidur gitu kan gitu. Kitanya nggak berusaha bangun gitu kan gitu. Nggak nyampe juga kan ke sini kan. Masa nungguin Allah yang bangunin kan gitu kan. Masa nungguin Allah yang jalanin kan gitu. Ayo kan gitu. Jadi kita duduk di sini nih karena kita apa karena Allah. Ya. Ini yang ada yang kadang-kadang pemahaman kita ini tercampur. Ada yang sebut qadarullah, ya ini sudah qadarullah kan gitu. Bapak kenapa maling? Kenapa sudah mencuri? Ya sudah takdirnya saya Pak mencuri. Ya. Betul gak Pak? Ada nggak yang begitu? Ya susah Pak nyari makan, mau gimana lagi Pak? Ini menyalahi Allah kan gitu kan, mengkambing hitamkan Allah. Iya kan ada ayatnya Pak, semua yang baik-baik datang dari Allah, yang buruk-buruk datang dari Allah. Berarti saya buruk di sini nih karena Allah. Nah, betul nggak? Ada nggak pemahaman yang salah nih seperti itu? Gitu ya? Nah, ini masuk nanti ke pemecahan akidah. Dan akidah ini sangat dasar sekali, gitu ya. Nah, al-asbab bersifat kausalitas sebab akibat. Karena ada sebab, maka akan ada akibat. Dan ini bersifat pasti. Masalah yang gaib bagi manusia, sesuatu yang gaib. Maksudnya gimana coba? Membutuhkan dalil yang bersifat pasti. Dari mana dalil yang pasti itu? Nah, nih, kita sudah agak lengkap turun. Al-asbab sebab datanya dalil. Dalil itu harus qat'i, Pak. Qat'i itu mutlak, absolut, betul ya? Sama dengan kebenaran kan gitu kan? Kebenaran itu absolut, benar mutlak. Maka ada namanya qat'i subut, ya, sumber dan qat'i dilalah. Jadi asbabul wurudnya itu jelas. Apa asbabul wurud yang paling jelas di dalam kehidupan kita, Pak? Yang dia tidak pernah berubah satu ayat pun, Pak. Itu adalah Al-Qur'an. Betul ya? Nah, ini akidah nanti maksudnya. Maka Al-Qur'an itu tidak pernah berubah satu ayat pun, Pak. Maka ditantang sama Allah, la mubaddila li kalimati, tidak akan ada yang mampu merubah kalimatnya. Dan faktanya kan gitu. Sampai sekarang tidak ada satu ayat pun yang berubah. Bahkan dari zaman baginda Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, Masya Allah, ribuan tahun yang lalu Pak, gitu. Terus mau Quran versi Jepang, versi Cina, versi Indonesia gitu ya, versi Korea, tidak ada yang beda satu ayat. Kalau ada yang beda pasti ketahuan. Kalau lah bukan apa, Allah sendiri yang jaga gitu. Gak mungkin. Terus Al-Quran itu juga diturunkan bukan karangan Nabi Muhammad. Kenapa ditantang sama Allah di dalam Al-Quran ya kan? Buatlah ya semisalnya. Nah, Nabi Muhammad juga orang Arab kan gitu kan? Orang Arab yang bisa bikin semisalnya kan gitu. Tapi kan Nabi Muhammad terkenal sebagai ummi. Gimana ceritanya orang yang nggak bisa baca kan gitu, nggak bisa baca tulis, tapi bisa bikin syair yang begitu indah, begitu hebat gitu. Itulah sebut akhirnya tidak terbantahkan. Dalil qat'i. Maka kita lihat di Al-Quran, innallaha yarzuqu may yasha, sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Siapa yang kasih rezeki? Allah. Anfiqu mimma razaqnakumullah, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Dari sebagian rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Siapa yang berikan berarti? Allah. Alladzi khalaqakum summa razaqakum, yang menciptakan kamu kemudian memberimu rezeki. Siapa yang berikan? Allah. Banyak padahalnya, Pak. Kulu mimma razaqakumullah, makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu.
Ya kan? Wa mimma razaqnahum fihi yunfiqun. Dan dari segala rezeki yang telah Allah berikan, maka infakkanlah, kan gitu. Dari rezeki yang Allah berikan. Jadi sebab datangnya rezeki cuma satu, yaitu dari Allah. Jadi semua rezeki dari Allah. Sepakat ya? Sepakat. Nah, sekarang pertanyaannya, muncullah sikap yang salah. Apa? Rezeki itu datangnya dari Allah. Udahlah, nggak usah ngapa-ngapain. Allah udah tetapkan rezeki. Ada nggak yang begitu, Pak? Ada nggak? Ya kan? Usaha manusia itu tidak ada gunanya. Kalau Allah udah kasih rezeki segini, ya udah segini aja. Betul apa betul? Ya kan? Ya udah Pak, kalau udah segini aja masa ngotot gitu kan gitu. Kali aja mau segitu rezekinya kan gitu. Ini ada makna yang salah gitu kan. Pemahaman yang salah. Usaha manusia itu tidak ada gunanya di udah, yang penting kita tuh banyak sedekah. Benar gitu kan. Benar, itu mendatangkan rezeki, tapi bukan hanya itu kan gitu. Bukan hanya itu. Udah, yang penting sholat, yang penting ngaji. Akhirnya Pak, terbantai Pak umat Islam Pak. Betul apa betul? Betul ya? Gitu. Dari segi ekonomi bantai kita kan. Udah cara ngedapatin pembangunan masjid udah buka kecelengan di depan pakai gitu. Udah begitu aja kan gitu ya, kita tahu kan gitu. Ternyata ada yang namanya fundraising bisa lewat Baitul Mal. Nah, ini Baitul Mal punya siapa? Punya umat Islam kan gitu. Banyak kita nggak lihat di situ, nggak aware. Contohnya di mana? Contohnya di Mekah, ya kan? Di Madinah gitu. Jadi rujukan kita ya ke sana. Tapi kan itu di sana, Ustaz. Ya kita Ka'bah aja ke arah sana kan gitu. Betul Pak ya? Kiblat aja ke arah sana kan gitu. Ya harus jadi rujukan sebagai rujukan umat Islam. Maka usaha manusia tidak ada gunanya, itu pemahaman yang salah. Manusia cukup hanya pasrah pada Allah. Apapun yang diberikan Allah, ya itulah rezeki kita kan gitu. Ada yang begitu ya pemahamannya ya? Banyak ya? Apalagi sekarang nih Pak, kaula muda Pak gitu kan. Udah Pak, udah segini aja rezekinya, mau udah segini. Ada yang dia ikut trading, ada yang ikut pinjol, judol gitu ya. Dibilangnya apa? Ya Mas, kalau mau rezeki saya di sini, judol Pak, ngomongnya begitu Pak. Ini fakta Pak. Saya ngadepin gitu. Hari Jumat kan kita biasa bikin tongkrongan Pak. Semalam nih, sampai setengah 12 malam saya nih. Ya kan di angkringan. Namanya ngobrolin perkara hati. Ya kan, ngobrolin perkara iman. Jadi anak-anak muda kita kasih makan gratis. Maksudnya kafe, kopi gratis gitu ya. Terus sosis snack gratis gitu. Di angkringan Pak, tapi dengan tema gitu. Ya kan, temanya tentang apa gitu ya. Tentang keluarga, tentang rezeki dan sebagainya. Banyak yang nanya tentang trading, tentang judol lah kan gitu kan. Terus ada yang bilang ya sampai jual laptop Pak gitu, sampai jual laptop buat ikut gituan. Saya bilang Allah gitu kan. Ya, jadi seperti ini saya jelasin tuh, termasuk dengan trading juga tuh kan, trading forex. Ada yang trading gimana Ustaz? Ada yang syariah, ada yang boleh, ada yang tidak boleh kan gitu kan. Nah, ada yang disebutnya money game ya, bursa saham dan sebagainya itu ya, saya pelaku Pak dulu Pak gitu kan, saham sebagainya gitu. Jadi tahu Pak gitu kan. Semua sudah ada jatahnya. Ini adalah pemahaman rezeki yang salah jenis kedua. Ini pemahaman jenis yang kedua yang salah, ya kan? Nah, makna rezeki secara bahasa apa, Pak? Rezeki itu rozako yang bermakna akpo, artinya pemberian. Betul ya? Rezeki itu artinya pemberian. Nah, pertanyaannya, rezeki tidak sama dengan kepemilikan. Ada nih Pak, orang Pak, dia pagi-pagi ya, misalnya cerita gitu kan, pagi-pagi mau kerja Pak, subuh Pak lebih rajin daripada orang-orang yang sebelumnya gitu. Sebelum subuh bahkan kerjanya buka toko Pak, jam 3 subuh gitu kan, buka toko. Bolis toko orang Pak gitu kan, toko orang cekrek gitu kan, ada yang dipakai kunci teh gitu kan, gitu kan, dapat motor nih gitu kan, udah nyampe rumah ya, alhamdulillah
nyebut alhamdulillah lagi kan gitu kan. Terus motornya sama dia dijual laku dapat duit 4 juta gitu kan. Rezeki bukan Pak? Rezeki bukan Pak? Ayo. Ah? Rezeki cara salah. Rezeki bukan apa enggak? Pertanyaannya itu rezeki bukan? Ayo. Rezeki Pak. Itu rezeki Pak. Alhamdulillah dapat rezeki. Rezeki itu kan pemberian dari Allah kan. Cuman beda sama kepemilikan. Pertanyaan itu jadi milik dia bukan? Punya milik dia bukan sebenarnya? Bukan. Motor dia milik dia bukan? Bukan. Tapi dapat duit, bisa dapat motor, rezeki bukan? Rezeki Pak. Tapi ya ini ya, memperolehnya bisa lewat jalan yang haram, juga bisa dari jalan yang haram. Rezeki yang diperoleh dengan cara yang haram. Halam. Setengah haram. Setengah halal, setengah haram. Gak ada Pak. Gitu kan. Islam itu halal, haram gitu kan. Ada syubhat juga, ada goror juga. Nah, ini goror tadi sebenarnya kan antara halal dan haram gitu kan. Itu sebutannya akhirnya masuk ke tanah yang dekat dengan haram gitu ya. Nah, semuanya tetap disebut sebagai rezeki Pak. Ya, makanya ini peta rezekinya nih, konsep rezekinya. Rezeki dari siapa? Rezeki itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Al-asbab rezeki itu dari Allah. Emang udah Allah kasih, makanya ada orang kaya, ada orang miskin dikasih semua sama Allah. Ada orang Nasrani, Yahudi gitu ya. Ada orang Islam, semuanya dikasih sama Allah. Rezekinya sama. Gitu. Mereka yang berusaha, mereka yang ikhtiar ya dapat rezeki kan gitu. Ada yang ikhtiarnya dengan cara yang salah, ada yang ikhtiarnya dengan cara yang benar. Semuanya sama-sama rezeki. Nah, makanya ada namanya al-hal. Nah, al-hal itu usaha manusia yang dihisab sama Allah, ya kan? Ada al-halnya, tapi al-asbabnya itu nggak dihisab. Rezeki halal, rezeki haram. Usaha halal menghasilkan rezeki halal. Usaha haram menghasilkan rezeki haram. Termasuk tadi gharar, syubhat dan sebagainya. Gitu ya. Nah. Maka rezeki halal jadi kepemilikan. Jadi kepemilikan dia usaha, dia kerja, dapat hasilnya gitu kan. Rezekinya halal gitu. Selama ya kerjaannya, usahanya itu juga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang halal. Nah, rezeki haram maka tidak jadi kepemilikan. Pandangan yang semestinya nih ya. Ini yang seharusnya dibahas gitu, yang dibahas sama umat Islam. Bukan yang dibahas adalah udah rezeki itu ranah hasil. Kita ini seringkali bicarakan ranah hasil gitu ya, bukan ranah ikhtiar. Hasil itu kan urusan Allah. Tapi ikhtiar itu urusan manusia. Udahlah gitu. Segini udah hasilnya segini aja kan gitu. Nah, berarti kan dia seolah seperti itu. Seolah dia tahu kalau Allah tetapkan rezekinya seperti segini ya udah segini. Seolah dia tahu. Bener nggak Pak? Seolah rezeki itu dia yang tentukan kan gitu. Betul nggak Pak? Gitu. Karena dia fokusnya di ranah hasil. Gitu. Bukan di ranah usaha, bukan di ranah ikhtiar yang dikuasai oleh manusia. Nah, ada yang menguasai manusia al-asbab, ada yang dikuasai manusia. Yang menguasai manusia itu berasal dari Allah, yang dikuasai manusia itu berasal dari kita sendiri. Nah, yang menguasai manusia itu disebut qada Allah. Qada Allah. Yang masuk qada dan qada. Gitu ya. Maka qada Allah ini tidak dihisab. Tidak dihisab. Api panas, betul Pak ya? Itu udah qada Allah. Sifat dasarnya panas. Gitu kan? Nah, apinya tidak akan dihisab kan gitu. Pisau tajam, betul Pak ya? Pisau bisa dipakai untuk pisau ini qada Allah. Memang sudah berasal dari Allah. Dia sifatnya tajam gitu.
Tapi alhal pisau ini bisa dikuasai oleh manusia. Apakah pisau ini digunakan untuk motong sayur? Betul Pak ya? Betul Bu ya? Potong buah untuk berbagi rezeki, ataukah pisau ini digunakan untuk melukai orang lain? Pisaunya tidak akan dihisap. Sama kayak handphone Pak. Handphonenya tidak akan dihisap. Tapi yang make handphonenya, betul ya? Dilihatlah hal-hal yang tidak disenangi Allah, kan gitu misalnya kan gitu. Dipakailah untuk menipu temannya, kan gitu. Ada kan yang kita WA-nya dihack, habis itu ditipu, kan gitu. Dia pakai nama kita kan gitu. Itu kan dikuasai manusia, berasal dari manusia. Nah, kalau qada Allah itu tidak dihisap, Pak. Oke, qadarullah itu memang tidak dihisap kan gitu. Tapi yang dihisap nih harusnya, yang dipikirkan manusia adalah apa yang kita lakukan. Berasal dari manusia, hasil usaha manusia. Nah, inilah yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Pisau tadi ya kan digunakan untuk melukai orang lain atau untuk berbagi kepada orang lain, itu ranah kita. Itulah yang membuat kita itu kan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu ya. Nah, pemahaman rezeki dalam dua lingkaran manusia. Tawakal sebelum, selama, dan sesudah ikhtiar. Gitu ya. Ini yang banyak orang, nah ini makna tawakal ya. Tawakal itu kan banyakan ya. Pada umumnya udahlah ikhtiar aja dulu, ya kan? Urusan hasil urusan Allah, baru kita bertawakal pada Allah. Tawakalnya di akhirannya nggak begitu, Pak? Ya kan? Benar atau salah? Ada yang dia tawakalnya di awal. Udah bismillah dulu gitu kan. Udahlah saya serahkan aja semua sama Allah lah gitu kan. Semua serahkan sama Allah gitu udah. Pokoknya rezeki dari Allah lah ya kan. Udahlah kita mah ikutin alur aja lah gitu. Jadi nggak ada usahanya gitu, nggak ada ikhtiarnya kan gitu. Ada nggak yang begitu? Dia kan ada, makanya Rasulullah kan pernah, ini makna tawakal nih. Ada sahabat yang punya kuda, ya kan? Kudanya itu habis itu diikat di pohon kan gitu kan. Tapi ada sahabat yang dia kudanya tidak diikat kan gitu. Taruh aja begitu kan gitu. Udah kenapa? Ya karena ini disebutnya Jabariyah sama Qadariyah kan gitu kan. Padahal tawakal itu ya sebelum, selama prosesnya, dan sesudah ikhtiar. Nah, ya, jadi tawakal itu sebelum itu gimana? Bismillah, kita niatkan karena Allah. Nah, niatnya dulu kan betul. Niatnya lurusin dulu. Benar. Nah. Terus selama perjalanan prosesnya sesuai dengan aturan Allah atau tidak. Nah, jadi banyak kan Pak, orang tuh lupa di situ Pak. Prosesnya dia tidak dilihat mau horor mau syubhat gitu kan, yang penting bismillah aja dulu. Nah, sampailah pada akhirnya banyak pemahaman kemarin sempat viral kan, minum khamar baca bismillah. Nah, hukumnya kan gitu, benar nggak kan? Bismillahirrahmanirrahim, ada kan begitu kan, ya kan gitu, minum khamar baca bismillah kan gitu, yang problem kan gitu. Nah, yang saat ini memang terjadi kan gitu faktanya. Ada orang nih, mau kemana? Mau kerja gitu. Bawa kunci teh, bismillah aja dulu gitu kan gitu. Bawa kunci teh, ya kan? Giniin motor. Bismillah, Pak gitu kan. Ya kan buat apa? Ya, buat anak. Buat anak. Benar ya? Alasannya kan gitu kan? Buat anak, buat istri, buat keluarga. Nah, itu yang jelas-jelas salah. Tapi ada juga yang kadang-kadang nggak kelihatan nih benar atau salahnya, goror syubhatnya. Goror sama syubhat. Kita beli makan. Begitu beli makan, kita nggak lihat itu beli sosis bakar. Niatnya mah enak kan, buat makan buat keluarga. Sosis bakarnya pakai kuas. Kuasnya ternyata dari bulu babi, kan? Dari misalnya Britli Eterna, itu Britli Eterna tuh dari bulu babi, udah diidentifikasi. Artinya ada halal awareness.
Kita nggak peduli Pak selama proses itu Pak. Udahlah yang penting Bismillah aja dulu. Banyak begitu nggak Pak? Banyak begitu nggak? Padahal semua yang masuk ke dalam tubuh kita, masuk ke dalam anak kita itu akan menjadi buah Pak. Menjadi buah Pak. Menjadi buah apa? Anak kita menjadi daya ingatnya kuat atau tidak. Karena Sayyidina Imam Syafi'i gitu kan, Sayyidina Ali. Ya, Imam Syafi'i itu kan daya ingatnya kuat kan. Dan suatu waktu pernah Pak dia terhambat hafalannya. Satu waktu dia pernah terhambat hafalannya. Imam Syafi'i bingung, kok hafal nggak hafal-hafal. Langsung dia nanya sama ibunya, Mak, ada nggak di tubuh saya makanan yang tidak halal yang masuk ke dalam tubuh saya? Ibunya langsung bilang, enggak, perasaan semua halal semuanya kan gitu. Terus ibunya ingat-ingat, langsung waktu itu terbayang, dulu pernah, tapi 2 tahun yang lalu ibu mau beliin susu, mau beli susu, tapi susunya itu ibu cobain dulu tanpa izin dari pemiliknya. Ibu celupin tuh jarinya, ibu minum, ya kan? Itu aja Pak, udah menjadi penghambat untuk anaknya menghafalkan hafalannya. Langsung Abu Sani itu saat itu, ayo Mak kita cari pedagang tersebut. Tapi kan itu udah lama Nak, udah 2 tahun yang lalu kurang lebih gitu. Kita cari, begitu dicari, ketemu. Begitu ketemu, ya kan, minta dihalal. Besoknya hafalnya langsung selesai. Itu pengaruh Pak. Jadi anak nakal, anak apa sebagainya dia ini dari rezeki itu pengaruh. Hati-hati ya gitu. Kita perhatikan lagi. Nah, kita harus aware Pak. Makanya ada namanya halal awareness. Aware ini kira-kira halal atau haram. Ya, kita harus peduli. Ya, memang begitu prosesnya. Itu yang namanya tawakal. Sebelum, selama prosesnya, dan sesudah ikhtiar. Gitu kan? Kira-kira ini ada gharar nggak, ada syubhat nggak? Gitu kan? Karena pernah Pak, ada kisahnya. Satu kampung tuh, itu kampung beriman Pak. Kampung beriman. Kampung yang beriman dan bertakwa. Kampung itu kalau berdoa apapun minta sama Allah pasti dikabul sama Allah. Hingga akhirnya ada sebuah kerajaan yang pengen menaklukkan kampung tersebut. Kirim pasukan. Begitu mau dikirim Pak, ya Allah, lindungilah kami ya Allah. Hancurkanlah orang-orang yang ingin hancurkan kami. Dihancurkan sama Allah. Bingung nih. Rajanya langsung bikin. Kumpulkan lagi prajurit, kirim lagi. Dihancurkan lagi sama Allah. Minta lagi doa sama Allah, dihancurkan lagi sama Allah. Akhirnya ada penasehatnya nih. Penasehatnya yang cerdas. Pak, gimana kalau kita cara masuk menghancurkan mereka? Jangan lewat kita serang Pak. Kita kirim beberapa utusan, bilang kita lagi butuh telur. Lagi butuh apa Pak? Telur. Kita jual beli Pak sama mereka. Kita beli telur mereka, kita kumpulkan jadi satu telur. Lalu diutuslah dari orang kerajaan tersebut. Datang ke situ, pengumuman, raja sedang butuh telur. Siapa yang ingin menjual telur-telurnya, maka akan dihargai dengan harga yang besar. Kumpulin lah, ada yang bawa telur 3, ada yang bawa telur 2, ada yang bawa telur 5 gitu ya, di plastik gitu kan. Setelah dikumpulkan, dimasukkan ke dalam keranjang jadi satu Pak. Dikeluarin telurnya, ya kan, jadiin satu. Lalu langsung utusan itu dapat lagi titah. Ada strategi mereka ya, nggak jadi. Ternyata raja udah dapat, kecewa kan? Akhirnya apa? Ya udah ambil lagi. Pas begitu diambil, itu Pak telurnya yang punya dia nyatu nggak sama yang lain? Nyatu kan? Nyatu Pak sama yang lain. Diambillah 3, diambillah 2, ya kan? Ada yang besar diambillah yang dia besar. Padahal punya dia kecil-kecil kan gitu kan? Ada yang kecil, ada yang besar. Setelah masuk
ke kampungnya itu, telurnya jadi apa Pak? Yang tadinya halal jadi apa Pak? Jadi syubhat. Tadinya halal kan? Jadi syubhat. Kenapa? Nggak jelas nih pemilikannya punya siapa? Dia yang mana awalnya kan gitu. Nah, begitu akhirnya dia makan itu telur dan sebagainya, kerajaannya ngirim lagi pasukan. Kirim pasukan, gempur lagi. Begitu gempur, datang berdoa sama Allah. Ya Allah, lindungi kami ya Allah. Wah, pasukannya makin datang, makin dekat. Ya Allah, tolong kami ya Allah. Dar habis. Kena, yang lain tetap perlindungan, akhirnya habis. Loh kok bisa? Kan ada hadisnya. Bagaimana doamu dijabah sementara makananmu dari yang haram, minumanmu dari yang haram, pakaianmu dari yang haram? Itu ada hadisnya. Jadi akhirnya kerajaan itu bisa menghancurkan satu kaum tersebut karena telur yang syubhat. Inilah kenapa pentingnya tawakal sebelum, selama, dan sesudah ikhtiar. Nah, menguasai manusia ada yang dikuasai manusia. Yang menguasai manusia keyakinan pada rezeki berasal dari Allah. Nah, ini harus kita tekankan bahwa rezeki itu dari Allah. Semua rezeki dari Allah. Yakin bahwa Allah SWT akan selalu membantu kita. Nah, ini tanah keimanan, tanah akidah gitu kan. Yakin Allah akan selalu memberikan rezeki kepada hambanya kan gitu. Ya kan? Memunculkan semangat dalam mencari rezeki. Nah, ini harusnya dalam bentuk keyakinan. Kenapa? Karena Allah sudah pasti tetapkan gitu kan. Lalu penyangganya, tiangnya itu dikuasai manusia, senantiasa terikat dengan syariat Allah gitu kan. Ranahnya ikhtiar dan sebagainya itu harus selalu terikat dengan syariat Islam, syariat, aturan-aturan Allah, senantiasa terikat dengan sunnatullah dalam mencari rezeki. Nah, itu yang namanya sunnatullah kan gitu kan. Itulah kenapa Pak di sini pernah nggak Pak? Kayaknya saya yakin semuanya pernah. Pernah nggak waktu zaman SD disuruh bikin toge dari kacang hijau? Pernah Pak? Pernah semua ya? Dari kacang hijau taruh di gelas gitu kan, taruh di kapas. Betul Pak? Betul ya? Pernah semua pengalaman Pak ya? Gitu kan? Nah, saya masih ingat itu gitu kan. Nah pertanyaannya, begitu kita melakukan SOP ya, standar operasi prosedur yang diajarkan oleh guru kita gitu ya. Ada yang naruh di bawah kasur gitu kan, yang enggak kena terik matahari, ada yang kena terik matahari. Kira-kira Pak, berapa persentase itu kacang hijau jadi toge? Berapa persen Pak? Jadi semua nggak kira-kira sekelas Pak? Teman sekelas nih jadi semua nggak kira-kira? Sunatullahnya jadi semua nggak? Jadi semua Pak. 90% jadi semua Pak. 10% ada yang gagal, dilihat sebabnya. Bisa jadi jatuh gitu kan. Betul ya? Bisa jadi ketendang, bisa jadi nggak dikerjain sama dia kan gitu. Ya kan? Tapi selama dia mengikuti prosesnya, SOP-nya kan gitu. Sunnatullahnya 90% berhasil semua. Ada yang gagal, begitu dia ngikutin lagi dengan cara yang sama, berhasil juga nggak Pak akhirnya Pak? Berhasil. Nah, itu yang disebut sunnatullah. Berhasil Pak, semuanya berhasil kan? Itu yang disebut sunnatullah. Tapi kita jangan langsung rasa karena hasil. Tapi sunnatullahnya pasti Allah tetapkan. Kayak gitu. Pasti Allah hasilkan kayak gitu. Nah, sama nih langkah-langkah kita, keyakinan yang mendalam akan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin betul rezeki itu dari Allah dan Allah pasti akan berikan kepada orang-orang yang ikhtiar, yang beriman, yang sabar, yang bertawakal. Keyakinan dalam bahwa Allah akan menolong kita. Intan surullah yang surukum wa yusabbit aqda. Siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolong segala urusannya. Kalau segala urusannya Pak, termasuk masalah keluarga nggak Pak? Masalah istri nggak Pak? Masalah anak nggak Pak? Nah, yang penting kita tolong agama Allah. Gimana tolong agama Allah? Kita perhatikan cara proses kita mencari rezeki. Terus apa lagi? Itu juga bagian daripada ranah ikhtiar. Itulah makanya ada kita tagline namanya bisnis, ngaji, dakwah, gaspol. Bisnis, ngaji, dakwah, gaspol. Ya. Bisnisnya gaspol, ngajinya gaspol, dakwahnya gaspol. Kenapa? Karena bisnisnya harus ditopang dengan ngaji.
Loh, kok harus pada ngaji? Iya, karena dengan ngaji kita jadi tahu bisnis kita ini benar atau tidak sesuai dengan syariat Islam. Betul apa betul? Ya. Gimana logikanya Pak? Kita bisnis, kita ikhtiar, kita kerja, terus kita bilang ini usaha saya sudah halal, sudah sesuai dengan aturan Allah, tapi dia tidak pernah belajar fikih muamalah, fikih jual beli. Mungkin nggak Pak? Bisa nggak Pak? Dia bilang itu rezeki halal, sementara dia sendiri belum pernah belajar yang namanya fikih muamalah, bab jual beli. Bisa nggak Pak? Benar nggak bagian itu lagi? Sama kayak orang sholat gitu kan, nggak pernah belajar cara sholat, nggak pernah belajar cara sholat, nggak tahu niatnya. Pokoknya ada orang sholat saya ikutin aja pokoknya. Allahu Akbar, sujud, ruku, sujud. Ya pokoknya saya yang penting sholat. Diterima nggak sholatnya kira-kira? Agak pakai niat gitu kan, agak pakai kan gitu. Cuma ngikutin orang sholat. Saya udah sesuai dengan aturan yang beragam gitu. Sama Pak, kita bisnis, kita usaha, tapi tidak pernah belajar fikih muamalah. Nah ini jadi masalah, ya kan? Gitu. Bisnis dan sebagainya. Gitu. Memunculkan semangat dalam mencari rezeki, senantiasa berpegang teguh pada hukum syara, terikat pada sunnatullah, hukum sebab akibat, gitu kan? Itu pasti Pak terjadi Pak. Senantiasa berdoa kepada Allah yang Maha Pemberi lagi Maha Penolong bagi hamba-hambanya. Ini yang langkah-langkah kita dalam menjemput rezeki. Harus yakin betul bahwa Allah akan menolong hambanya, ya kan? Nah, kan in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Siapa yang menolong agama Allah, maka akan ditolong sama Allah dan dikokohkan kedudukannya sama. Dikokohkan itu diteguhkan, mantap gitu kan? Bismillah, yakin. Gitu. Nah, maka mudah-mudahan insya Allah dengan kita memahami rezeki yang benar, selalu optimis karena rezeki dijamin sama Allah, gitu, ya kan? Kedua, selalu terikat dengan hukum syara karena jumlah tidak ada hubungannya dengan cara yang dipakai, ya kan? Nah, tidak menghalalkan segala cara dalam mencari rezeki, tidak takut menolak rezeki yang datang dengan cara yang haram. Yakin Pak? Jadi kalau misalkan ada orang, Pak, notanya dikosongin ya, gitu kan, harus siap nolak gitu kan. Oh mohon maaf Pak, nggak bisa Pak, gitu, ya kan, buat apa, kan gitu, harus siap nolak. Kenapa? Karena pasti diganti lagi rezekinya sama Allah dengan cara yang lain. Nah, gitu, Pak. Ujiannya kan begitu Pak. Wah itu banyak teman-teman saya yang disuruh nota kosongin kan gitu kan, gitu. Di pemerintahan juga begitu kan, sama kan gitu ujiannya kan gitu. Nah, tidak mudah putus asa jika gagal dalam usahanya Pak. Oh saya kan udah lakuin ini, tapi ingat hasil urusan Allah. Oh berarti ada yang salah nih. Selalu introspeksi diri. Oke, ranah ikhtiarnya sudah benar. Oh ternyata niatnya ada yang salah. Nah kan gitu. Oh niatnya udah benar, ikhtiarnya udah benar kan gitu kan. Oh ternyata ada yang salah dalam prosesnya. Kenapa? Ada yang haram ternyata dilakuin masih dijalani, yang goror yang syubhat masih dijalani, kan ada gitu Pak, gitu. Jadi jangan langsung menyalahkan takdirnya kan gitu. Itulah kenapa keluarnya ayatnya surat 4 ayat 9, ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsi. Yang baik-baik datang dari Allah, yang buruk-buruk yang menimpamu datang dari kesalahan dirimu sendiri. Jadi kalau ada kehilangan, ada apa, ya Allah mungkin kurang sedekah, ya kan, mungkin jadi ada rezeki yang haram masuk di situ. Karena nggak mungkin Pak ayat Allah itu bohong, betul nggak? Kan walau kana amana wa taqwa kan gitu, walau ana ahlul qura amana wa taqwa, kalau suatu negeri beriman dan bertakwa kan gitu kan, maka Allah akan berikan keberkahan di dunia, Allah berikan keberkahan minas samawati wal ardh, dari langit dan bumi. Itu yakin Pak, pasti Pak. Berarti kalau belum diturunkan keberkahan dari langit dan bumi, masih ada juga problem sebagainya, masih ada yang perlu diperbaiki. Oh, ikhtiarnya ada benar, usahanya ada benar, ternyata sholatnya bolong, kan gitu Pak. Itu pengaruh Pak, gitu. Karena hayya 'ala sholat, hayya 'alal falah. Marilah kita sholat, marilah kita menuju kemenangan, gitu, ya kan? Nah, jadi insya Allah
Inilah yang membuat kita tidak takut untuk memperjuangkan agama Islam. Kenapa? Karena yakin betul pasti Allah akan tolong dan Allah akan bantu kita. Bisnis, ngaji, dakwah, gaspol. Bisnisnya gaspol, ya kan? Ngajinya gaspol, biar jalannya tidak salah. Dakwahnya gaspol. Kenapa? Untuk menyelamatkan banyak orang lain dan menyelamatkan diri kita sendiri dari dosa investasi. Ada dosa investasi maksudnya itu ya, dosa investasi, dosa yang terjadi karena kita mendiamkan kemaksiatan, mendiamkan kezaliman. Mudah-mudahan sampai sini bermanfaat. Ada pertanyaan? Lazim atau dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah saya mohon maaf pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.